warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di episode kali ini kita akan membahas tentang melontar jamroh atau jumroh. Nah, kita sudah pernah bahas ya semuanya, tapi di episode kali ini kita khusus fokus kepada tanya jawab yang ada di buku tuntunan manasik haji dan umroh yang ada di hadapan teman-teman semuanya ini diterbitkan oleh Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Haji dan Umroh ya, tahun 2020. Nah, yuk kita simak. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan melontar jamroh? Melontar jamroh adalah melontar marma, tempat melontar dengan batu kerikil pada hari nahar dan hari tasyrik. Jadi melontar, ada tempat melontarnya namanya marma, dan itu dilontarnya dengan apa? Batu kerikil. Nah, waktunya ditentukan, kemudian batu-batuannya juga ditentukan, dan tempat melontarnya juga ditentukan. Nah, yang kedua, di mana letak jumrah ula, wusta, dan aqobah? Untuk letak jumrah ula atau jumrah pertama adalah jumrah yang terletak dekat dari arah haratul lisan ya. Kemudian yang kedua, jamrah wusta adalah jumrah yang kedua yang terletak di tengah-tengah antara jumrah ula dan jumrah aqobah. Dan yang ketiga, jumrah aqobah adalah jumrah yang terletak di perbatasan antara Mina dan Makkah. Kemudian kapan waktu melontar jumrah? Nah, untuk waktu melontar jumrah ada beberapa waktu ya. Yang pertama, kalau untuk jumrah aqobah itu pada hari nahar 10 Zulhijjah dan dibagi ke beberapa waktu. Yang pertama, waktu afdal atau utama itu setelah terbit matahari hari nahar. Jadi untuk menjaga keselamatan bagi jamaah agar jamaah itu menghindari waktu asdaliyah, karena waktu tersebut itu sangat beresiko atau berbahaya ya teman-teman semuanya. Kemudian waktu ikhtiar siang hari sampai terbenam matahari atau ghurub. Yang ketiga, waktu jawaz setelah lewat tengah malam 10 Zulhijjah itu hingga terbit fajar 14 Zulhijjah. Dan selanjutnya melontar jumrah aqobah 10 Zulhijjah, dan itu sebaiknya dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 5 pagi ya, atau pukul 2 siang pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00, atau juga bisa memilih waktu malam dari pukul 6 malam ya, jam 18 sampai dengan pukul 24.00 23.59. Nah, hindari memilih waktu melontar antara pukul 5 sampai dengan pukul 12 siang karena sangat padat dan beresiko tinggi. Selanjutnya, yang B-nya, melontar jumrah itu pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu waktunya dibagi kepada beberapa juga. Ada waktu afdol, yaitu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Kemudian kedua, waktu ikhtiar, sore hari sampai malam. Dan selanjutnya adalah waktu jawaz yang diperbolehkan. Kapan itu? Yaitu selain waktu afdol dan ikhtiar, dan waktu ikhtiar ya dimulai dari terbit fajar di hari bersangkutan, seperti itu. Yang keempatnya, kapan waktu yang dilarang untuk melontar jumrah oleh pemerintah Saudi? Nah, ini ketentuan waktu larangan melontar jumrah itu ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan akan diinformasikan kepada jamaah haji sebelum pelaksanaan wukuf melalui ketua kloter, seperti itu ya. Yang kelima, apakah 7 batu kerikil itu boleh sekaligus dilontarkan untuk satu kali jumroh gitu kan? Tidak boleh. Jadi tidak boleh melontarkan 7 sekaligus ya batu kerikil untuk satu kali jumroh. Jadi jika melontar 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jumroh, maka dihitung hanya satu lontaran saja ya. Kemudian yang keenamnya, apakah melontar ketiga jumroh itu harus tertib dari ula, wusta, dan aqobah? Nah, ini jelas harus tertib dari ula, wusta, dan aqobah. Nah, apabila tidak tertib maka harus diulangi dari awal, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, apakah melontar jumroh itu boleh diwakilkan kepada orang lain? Melontar jumroh itu tidak boleh diwakilkan kecuali karena jamaah tersebut itu uzur
baik itu uzurnya karena sakit atau memang karena masyakoh, yaitu kesulitan yang berat. Yang ke-8, pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mewakili melontar jumroh? Ya, nah di sini cara mewakili melontar jumroh itu dilakukan dengan melontar setiap jumroh untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Dan ini tidak diharuskan bagi yang mewakili menyelesaikan 3 jumroh untuk dirinya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Kemudian pertanyaan yang ke-9, apakah melontar jumroh itu boleh diakhirkan atau ditunda lontarannya pada hari berikutnya? Boleh ya teman-teman semuanya, apabila ada alasan-alasan darurat syar'i. Seperti apa? Seperti sakit, kemudian seperti dia petugas yang mengurus orang sakit dan sebagainya. Yang 10, bagaimana cara melontar jumroh sebagai pengganti pelontaran yang tertunda? Nah, caranya itu adalah dimulai dari jumroh ula, wusto, dan akobah secara sempurna ya, sebagai lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari jumrah ula, wusto, dan akobah untuk hari kedua. Selanjutnya mulai lagi dari jumrah ula, wusto, dan akobah untuk hari yang ketiga. Seperti itu ya. Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan lontaran jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik? Hukumnya itu terbagi kepada beberapa ya, ada 4. Yang pertama, bagi yang tidak mengerjakan jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dia maka dikenakan dam, dia harus bayar damnya seekor kambing. Kemudian hukum yang kedua itu bagi orang yang meninggalkan 1 kali lontaran atau 1 hari atau satu jumroh atau 1 batu, itu dikenakan denda dengan memberikan makanan pokok sebanyak 1 mud ya, atau sekitar 3/4 kilogram. Dan bagi yang meninggalkan 2 kali lontaran itu dikenakan 2 mud sekitar 1,5 kilo, dan itu harus dibayarkan, ditunaikan ya, diberikan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, bagi yang meninggalkan 3 kali lontaran atau lebih, maka dikenakan dam seekor kambing. Nah, bagi orang yang meninggalkan semua lontaran hari-hari tasyrik, itu dikenakan dam seekor kambing. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kapankah waktu yang dibolehkan melontar jumroh akobah? Apabila terlambat tiba di Mina dari Arafah ya teman-teman. Nah, setiba di Mina dia harus langsung melontar jumroh akobah. Seperti itu. Jadi inilah 12 pertanyaan yang berkaitan dengan lontar jumroh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, teman-teman boleh nonton di video Indah khusus yang membahas tentang lontar jumroh, yaitu penjelasan hukum dan sebagainya itu ada di sana, tentang dalil-dalilnya juga. Seperti itu. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.